Halo teman-teman, video ini akan membahas tentang HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi apakah yang dimaksud dengan HKI itu? HKI dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil kreativitas intelektual pembuatnya. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hak cipta, dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri yang pertama adalah paten. Seorang inventor dalam bidang teknologi akan diberikan hak eksklusif oleh negara atas hasil invensinya. Kemudian merek, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dengan beberapa contoh sebagai berikut. Selanjutnya adalah desain industri yang diberikan kepada pendesain atas hasil kreasinya. Tentu saja pihak-pihak yang bergerak dalam sektor industri, baik teknologi, informasi, transportasi, dan lainnya memerlukan hak ini. Selanjutnya adalah rahasia dagang yang merupakan informasi yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, adapun tanaman yang diberikan hak perlindungan varietas tanaman adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif. Namun di Indonesia, apresiasi terhadap HKI ini masih sangat rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap HKI tidak dibutuhkan, padahal pada kenyataannya HKI berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu penting bagi eksportir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan HKI sebelum melakukan ekspor. Jadi HKI memiliki peran penting sebagai alat persaingan dagang terutama bagi negara maju untuk bertahan pada posisi pasar internasional. Kemudian sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya cipta, alat pendorong kemajuan iptek dengan inovasi yang baru, dan kemudian alat peningkat kesejahteraan perekonomian masyarakat. Melalui sistem HKI, para peneliti dan industri dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru, memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun entry barrier bagi kompetitornya, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Dan kemudian sebagai aset intangible business, HKI juga dapat menjadi income generating bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan, komersialisasi HKI, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan lembaga keuangan. Mengenai perbedaan HKI berdasarkan syarat, lama perlindungan, peraturan perundang-undangan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah simbol-simbol terkait hak kekayaan intelektual. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah trademark. Trademark adalah simbol yang berarti merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa haki atau proses pengajuan kepemilikan. Apabila ada yang meniru merek tersebut, maka pelaku akan dikenakan sanksi apabila sertifikat hak atas merek telah terbit dan dimiliki oleh pemegang hak merek. Yang kedua adalah service mark yang merupakan simbol dari kepemilikan haki, biasanya untuk merek layanan yang belum terdaftar dan sebagai sebuah tanda yang digunakan untuk servis dari suatu layanan. Contohnya adalah beberapa suara unik di film yang bisa saja digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Ketiga ada registered mark, artinya suatu merek sudah terdaftar di negara di mana produk atau jasa tersebut beredar. Jika suatu merek diikuti dengan simbol R, maka merek tersebut sudah menjadi hak milik seseorang atau badan hukum. Yang terakhir ada copyright, yaitu bentuk simbol dari properti intelektual yang menciptakan penciptanya hak penuh dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah materi tentang hak kekayaan intelektual. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.